PBB jadikan tentara Israel tahanan dan ribuan warga Israel diusir dari tanah Palestina. Kerusuhan yang diciptakan oleh pasukan Israel memang bukan terjadi kali ini saja, namun berkali-kali. Kerusuhan yang terjadi kali ini tak biasa dan telah memprovokasi pasukan lainnya untuk turun gunung seperti Hamas, sarang singa hingga Jihad Islam, dikarenakan Israel mengamuk di wilayah Nablus dan Gaza. Tak hanya pasukan perlawanan Palestina yang geram, namun hal yang terjadi kali ini tak biasa karena akhirnya PBB memutuskan untuk menangkap dan menahan para tentara Israel dan membiarkan ribuan warga Israel untuk diusir dari pemukiman ilegal yang memang hak milik rakyat Palestina. Sehingga ribuan warga Israel harus luntang-lantung kali ini mencari tempat perlindungan, apalagi cuaca tengah tak bersahabat. Mungkin inikah balasan yang pantas akibat membuat rakyat Palestina menderita setiap hari. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setuju untuk turun gunung di Palestina. Langkah segera untuk menghukum Israel, kata seorang juru bicara Hamas. Kubu Organisasi Islam Internasional atau OIC yang mendukung Palestina juga mengatakan bahwa PBB tidak melihat secara jernih bahwa Israel lah yang melakukan kejahatan. Palestina hanya berjuang untuk lepas dari hukum apartheid yang diberlakukan negara Yahudi itu. Di sisi lain, Israel menolak penyelidikan yang diadopsi dari forum itu dan mengatakan tidak akan bekerja sama. Negeri itu malah menuding forum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menutupi genosida yang dilakukan organisasi ilegal, kata Israel. Keputusan memalukan hari ini adalah contoh lain dari obsesi anti-Israel Dewan Hak Asasi Manusia atau PBB yang terang-terangan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pasukannya bertindak sesuai dengan hukum internasional, mengklaim membela warganya dari tembakan roket. Serangan balasan 8 pemukim Israel tewas di Yerusalem. 8 pemukim Israel tewas pada Jumat malam dalam serangan penembakan di pemukiman ilegal Israel di Nabi Yakub yang dibangun di atas tanah milik desa Bet Hanina di wilayah Palestina di utara kota Yerusalem yang diduduki. Media Israel mengkonfirmasi. Dikatakan 8 pemukim telah tewas sementara yang lain terluka setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan yang diduga sebagai aksi balasan terhadap 9 warga Palestina yang syahid pada Kamis kemarin akibat serangan tentara pendudukan ke Jenin, tepi barat, sebagaimana dikutip dari Sebab. Polisi Israel menembak seorang pemuda Palestina yang diidentifikasi bernama Khairi Alkam 21 tahun setelah mengklaim dia melakukan serangan penembakan tersebut. Setelahnya, pasukan pendudukan menutup pemukim dan jalan menuju Bet Hanina. Perlu diketahui pemukiman Nabi Yakub adalah salah satu pemukiman ilegal pendudukan Israel yang dibangun di tanah Palestina, berdekatan dengan kota Al-Ram yang Bet Hanina, Yerusalem yang berdampak mempersulit kehidupan warga Palestina dengan pelecehan, pembunuhan, dan pengepungan selama ini. Media Ibrani mengungkapkan detail operasi perlawanan Yerusalem mengakibatkan 8 tewas pada Jumat malam dan menggambarkannya sebagai operasi paling berbahaya dalam 10 tahun terakhir. Rinciannya meliputi identitas pelaku, cara melakukan operasi, dan foto pistol yang digunakan untuk melakukan operasi yang disebut paling berbahaya dalam 10 tahun terakhir. Disebutkan bahwa Alkam keluar
keluar dari mobil yang dia tumpangi mulai menembaki orang yang lewat sekitar 100 meter dari sebuah sinagoga di Yerusalem. Setelah itu, Al-Kham bergerak untuk menembak pemukim lain sebelum bentrok dengan polisi dan gugur. Laporan lain menyebutkan pelaku operasi menyergap dan menembak pemukim ketika mereka keluar dari sinagog. Perdana Menteri Pemerintah Penduduk Benyamin Netanyahu dikabarkan juga mengunjungi lokasi serangan balasan tersebut setelah apa yang dikatakan sumber Israel bahwa dia telah berkonsultasi dengan dinas keamanan yang datang setelah serangan itu. Sementara Komandan Polisi Pendudukan di Yerusalem menganggap operasi penembakan itu adalah salah satu serangan paling sulit yang pernah disaksikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut media, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mempersingkat kunjungannya ke Amerika Serikat sehubungan dengan insiden tersebut. Kemudian, media Israel mengutip Menteri Pertahanan yang mengatakan, "Kami akan bertindak tegas tanpa kompromi melawan pelaku serangan di Yerusalem. Kami akan menjangkau semua yang terlibat." Dia menambahkan dia telah menginstruksikan untuk mempersiapkan kemungkinan pengembangan lapangan lainnya untuk melindungi pemukiman. Pada gilirannya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan mengomentari insiden tersebut bahwa ia telah berulang kali berbicara tentang perlunya deeskalasi, membenarkan kecamannya atas penargetan warga sipil, dan operasi itu dilakukan sehari setelah pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel di Camp Jenin yang mengakibatkan kematian 9 warga Palestina, mencederai 20 orang lainnya. Sementara faksi Perjuangan Palestina berjanji akan menanggapi serangan tersebut. Palestina hanya berjuang untuk lepas dari hukum apartheid yang diberlakukan negara Yahudi itu. Di sisi lain, Israel menolak penyelidikan yang diadopsi dari forum itu dan mengatakan tidak akan bekerja sama. Negeri itu malah menuding forum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menutupi genosida yang dilakukan organisasi ilegal, kata Israel. Keputusan memalukan hari ini adalah contoh lain dari obsesi anti-Israel Dewan Hak Asasi Manusia atau PBB yang terang-terangan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pasukannya bertindak sesuai dengan hukum internasional, mengklaim membela warganya dari tembakan roket.